Suamimu sudah membuat janji? Belum. Kalau belum, tunggu saja. Jangan suka menciptakan masalah. Kamu. Aihahaha. Dokter. Tolong, bantu saya. Perutku sangat sakit. Saya tidak ada waktu sekarang. Menantu direktur akan datang untuk pemeriksaan kehamilan. Semua dokter di Departemen Kebidanan dan Kandungan harus hadir. Dokter, tolong bantu saya. Saya benar-benar merasa akan melahirkan. Tidak baik. Air ketubanmu sudah pecah. Tunggu sebentar. Saya akan segera mengatur orang untuk datang membantumu melahirkan. Kepala dokter sudah datang. Kita harus cepat ke sana. Tapi dia akan melahirkan segera. Masih saja lambat. Mengganggu pemeriksaan kehamilan istriku. Apa kamu bisa menggantinya? Dokter, tolonglah. Tolong selamatkan anakku. Ini adalah anak yang lahir setelah 10 bulan aku mengandung. Ini adalah hidupku. Dokter. Kau yang berhati mulia. Tolong selamatkan aku, selamatkan anakku. Di sana dokter sudah cukup banyak. Dia akan segera melahirkan. Bagaimana kalau saya yang memberikannya padanya? Tidak bisa. Istri saya suka semua dokter mengelilinginya. Apa kamu tidak ingin melakukannya lagi? Saya mohon padamu. Saya mohon padamu. Kau hanya perlu memberikan satu dokter untukku. Bisakah kau memberikan satu dokter untukku? Menyingkir, kotor sekali. Ahaha. Aku memohon padamu. Kau adalah orang yang punya anak, benar kan? Tolong selamatkan aku. Apakah kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Kalau bukan karena perutmu yang besar, aku sudah lama ingin menghajarmu. Aku pergi. Tuan Ketua, Anda yakin ingin pergi kencan buta? Jangan bocorkan kejadian hari ini, mengerti? Namaku Lin Wanru. Usiaku sekitar 40-an. Aku membesarkan anakku sendirian. Sebelumnya, aku tidak pernah memikirkan masalah pribadi. Sekarang anak-anak sudah menikah. Saya sudah makan, hahaha. Saya masih lajang dan belum bercerai. Lajang dan belum bercerai. Hei, kamu masih hamil besar ya? Kamu datang untuk kencan buta. Kamu sudah di atas 40. Kalau ditunggu lagi 2 tahun, itu berarti hampir menopause, kan? Data Anda sudah 70 tahun, ya? Kakek, Anda sudah 70 tahun. Panggil kakak. Aduh, tinggal 2 hari lagi. Sayang, oh sayang. Nanti setelah anak kita lahir, pasti ada yang mengurus, memanggil-manggil kamu. Ayah. Mungkin kamu tidak melihat persyaratan saya untuk mencari pasangan. Dengarkan dulu. Ada beberapa persyaratan. Orang lain untuk pernikahan pertama meminta mahar 188.000. Karena saya untuk pernikahan kedua meminta mahar 208.000. Orang lain untuk pernikahan pertama meminta 5 barang berharga. Karena saya untuk pernikahan kedua harus meminta 10 barang berharga. Menantu saya baru saja melahirkan. Kamu datang untuk membantu saya menjaga cucu. Kamu tidak datang untuk kencan, kan? Kamu datang untuk mencari pembantu gratis. Hahaha, bukan. Saya hanya mencari pasangan hidup. Ini kenapa jadi berhubungan dengan mas kawin? Buka matamu dan lihatlah dunia. Aku sudah bangun. Kita perempuan. Mandiri dan berdaya, kamu. Kalau mencari pasangan,
Kamu juga tidak mau mengeluarkan uang. Usahakanlah. Kamu bukan aku, hanya seorang sopir taksi. Aku juga tidak bisa memberimu banyak mas kawin. Bukan, bukan. Aduh kamu. Kamu tidak punya uang. Kamu tidak punya uang. Kamu keluar untuk apa sih? Kalau bukan karena adikku menikah. Kalau tidak cukup uang hantaran, aku juga tidak akan melihatmu. Aduh, kamu. Kamu merawat seluruh keluarga kami. Bukankah itu seharusnya? HMPH. Jangan bergerak, nanti guncangan berikutnya. Kamu juga tidak ada yang mau, kan? Kalau tidak, mari kita coba saja. Ini tidak usah kita pakai. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Shen Shanchuan. Saya berusia 50 tahun. Pekerjaan saya adalah sopir taksi. Saya selalu ingin mencari pasangan, yaitu saling menjaga satu sama lain. Jika kamu merasa saya baik, kita bisa saling mencoba. Hari ini bisa ambil sertifikatnya ya. Saya masih harus pulang masa untuk anak. Oh, baiklah, besok saya cari kamu lagi. Kalau begitu saya. Huang Ren, saya kasih tahu kamu. Kalau ibumu tidak pindah, saya akan menggugurkan anak di perut ini. Apakah orang-orang mendengar saya berbicara? Lihat. Sehari saja sudah tahu melihat. Selain setiap hari bermain mahjong, hanya tahu memberi hadiah kepada streamer wanita. Kamu tahu apa lagi? Saya akan memberitahumu. Saya juga suka melakukan apa. Aku sih masih suka. Pukul istri. Hahaha, orang kuning. Sekarang sudah berani? Ya, selama ini, apakah kamu menghasilkan 1 sen pun di rumahku? Masih berani memukulku. Kalau begitu, sekarang aku mau cerai. Istri. Kamu mau mengaturku saat aku melihat penyanyi cantik. Kamu juga mau mengaturku saat aku main mahjong. Belum pernah aku lihat wanita yang semenyebalkan ini. Mau bercerai? Ya, kalau begitu, cerai saja. Cerai saja. Rumahku ini sebentar lagi akan dibongkar. Nanti wanita manapun. Kalian jangan berisik. Aku sudah menemukan pasangan tua. 2 hari lagi akan pindah. Jadi, Bu, apa sudah memutuskan untuk menikah dengan Paman Liu? Bukan Liu Tiesu yang brengsek itu. Bukan Paman Liu. Kalau begitu, kamu menikah dengan siapa? Berapa maharnya? Tidak ada mas kawin. Saya tidak mendengar dengan jelas. Bisakah kamu mengulangnya? Tidak ada mas kawin. Tidak ada mas kawin. Bu, apa kamu benar-benar seperti ini sebagai seorang ibu? Kamu memberikan dirimu terlalu murah. Berapa banyak Liu Paman memberimu? Mas kawin 88.000. 88.000 semuanya sia-sia. Haoran. Aku ini ibumu. Apakah kamu mau menjual ibumu? Aku kenal ibumu. Apakah kamu mau menjual ibumu? Bu, tahun ini kamu berapa umur? Mahar 88.000 masih kurang? Huang Ren, kamu masih memperlakukanku seperti ibumu? Wah, datanglah. Ibu, duduk dulu. Ibu, wah. Ibu, jangan salahkan Huang Ren jika dia berkata kasar. Aku pikir Mener Liu ini baik-baik saja, bukan? Pria-pria itu ya, seberapa banyak kamu bersedia memberi? Seberapa banyak mahar yang akan kamu berikan?
Itu Liu Tiesu. Dia sudah membunuh 3 istrinya. Dengan segala penyakit, kalian tidak tahu? Nah, katakan padaku, kamu sekarang cari orang tua ini untuk apa? Dapat uang berapa? Pensiunnya berapa banyak? Cuma seorang supir taksi. Di rumah juga tidak punya banyak uang. Sebagai supir taksi, mahar tidak boleh sedikit. Kami hanya hidup bersama. Mahar apa yang dibutuhkan? Bu, kamu memang benar-benar barang rugi. Aduh, Bu. Saya harus berkata jujur. Kamu ini, begitu murah, kok mau menikah? Aduh, ini benar-benar tidak memikirkan nasib anak-anak kita. Apa kalian? Kalian? Kalian menganggap saya ini apa? Ah, baik. Kalian punya tangan dan kaki. Nanti kalian harus mandiri. Nanti jangan minta uang sepeser pun dariku lagi. Hidup atau mati kalian tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Siapa yang ngomong ngawur? Kau sudah melampaui batasmu. Aku adalah mertuamu. Tanpa persetujuanku. Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Tanpa persetujuanku. Siapa yang mengizinkanmu menikah? Ibu. Aku membesarkan Huang seorang diri. Aku telah bekerja keras seumur hidupku. Apa aku tidak bisa menjalani hidupku sendiri? Apa aku tidak bisa mencari kebahagiaanku sendiri? Lin Ruan, apakah kamu masih seorang wanita? Menikah dengan keluarga kami, Huang, berarti kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Bukankah mengasuh suami dan anak-anak adalah tanggung jawabmu? Mana ada wanita yang tidak melalui ini? Kamu sudah jadi ibu, bukan? Apakah berarti menjadi budak bagi anak-anak seumur hidup? Bagaimana bisa kau mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Masihkah kamu punya malu? Baik. Benar-benar baik. Istriku. Inilah ibumu. Dan ini adalah putramu yang baik. Hahaha. Anggap saja saya sudah memberi 20 tahun ini kepada anjing. Haha. Nenek, kau harus membela aku, ya? Tenang saja. Selama aku masih ada di sini, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Liu Tiesu, kenapa kau datang? Hahaha, seperti ingin mati ya. Saudari, aku sangat merindukanmu. Jangan bergerak sembarangan. Saudari, ini kamu sedang melakukan apa? Lagi pula, kamu pasti akan menikah. Kenapa kita tidak bisa berakrab-akrab dulu? Aku sudah bilang padamu sejak lama. Kita tidak mungkin. Kau sebaiknya cepat-cepat lupakan saja. Aduh, adik manis. Kau setiap hari berpakaian seperti ini hanya untuk membuatku melihat, kan? Kalau tidak menikah denganku, kau bisa menikah dengan siapa lagi? Hahaha, aku sudah menikah. Jangan lagi menggangguku. Kalau tidak, aku juga bukan orang yang mudah dibully. Jangan bercanda seperti itu. Aku tahu kamu sudah menunggu aku. Begitu uang mahar sudah siap, kita langsung bisa masuk ke kamar pengantin. Hahaha. Ah, kamu mau pergi atau tidak? Aku tidak pernah berjanji padamu. Siapa yang berjanji padamu? Kamu ingin siapa yang menikah denganmu? Baiklah, jangan minta muka, ya? Tunggu saja.
aku. Ibu benar-benar ingin pergi ke surga menemanimu. Haha. Haha. Cepat katakan. Cepat katakan. Ada orang di dalam rumah. Kalau tidak cepat pergi, nyawamu juga akan melayang. Cepat katakan. Ini, kenapa malah menangis? Apakah kau akan meninggalkan rumah? Sedikit enggan ya? Sebenarnya kalau tidak bisa, aku juga bisa masuk ke keluarga kalian. Lao Shen, orang tua dan anak-anak di rumahku semua tidak setuju aku menikah. Hai. Apa sih masalahnya? Serahkan padaku. Tenang saja, tenang. Kamu masih belum mengerti apa yang aku katakan. Bagaimana kalau kita tidak usah melanjutkan saja? Apakah kamu merasa jijik karena aku sopir taksi? Suaranya pelan sedikit. Apa aku terlihat seperti orang yang memandang rendah orang miskin? Masuklah dan bicaralah. Kalau sampai tetangga melihat, mereka akan membicarakan kita. Untuk apa kamu khawatir? Guru, aku takut mengganggumu. Aku punya orang tua di atas dan anak kecil di bawah. Di rumah, baik ibu mertua maupun menantu, semuanya bukan orang yang mudah. Aku sendiri sudah terbiasa, tidak bisa lagi menarikmu ke dalam api. Manru, kau tahu apa itu pasangan tua? Pasangan tua, pasangan tua. Saat tua, kita bersama-sama menemani. Berkah dinikmati bersama. Kesulitan ditanggung bersama. Aku akan mengantarmu kerja dulu. Kamu jangan berpikir terlalu banyak ya. Sayang, kamu lihat itu siapa ya? Apa yang terjadi? Ayah kita ternyata sedang memberikan tas kepada Kak Wanru. Ya ampun. Suami, apa ini masih ayah kita yang biasanya serius? Kak Wanru dan ayah kita ini sebenarnya bagaimana ya? Saya juga tidak tahu deh. Ehem. Pak Shen, Bu Shen. Kalian bagaimana? Begitu kebetulannya. Selamat pagi, Kak Wanru. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuan dan Nyonya Shen. Masih memanggilnya Kak Wanru, ya? Segera Anda akan mengganti panggilan itu. Nyonya Shen, apakah Anda ada sesuatu yang ingin disampaikan? Katakan saja kepada saya. Saya akan segera mengurusnya. Tidak, Kak Wanru, jika Anda ada kebutuhan, silakan. Silakan saja beritahu kami. Iya, Anda juga sudah menjadi karyawan lama di hotel kami. Jika ada yang dibutuhkan, silakan saja perintahkan. Saya akan segera mengatur. Tuan Shen, Anda tidak mungkin belum bangun, kan? Itu, Kak Wanru. Tadi di pintu itu adalah pasangan saya. Dia pengemudi taksi. Dia mengantarkan saya ke sini. Pasangan. Saya tidak mau menyembunyikan dari kalian. Kami baru saja mendapatkan sertifikat kemarin. Sudah. Mendapatkan surat nikah. Kalau kalian tidak ada urusan lain, saya akan pergi sibuk dulu. Oh baik-baik. Memang hebat sekali pasangan ibu kita. Ada apa ini? Ayah, apa-apaan ini? Hei, nak, apa yang kau lakukan? Istriku ya? Kamu benar-benar menikah tanpa memberitahu siapapun. Iya, dia Lin Ruan. Wah, keren banget. Anak kecil, ayah juga tidak berdiskusi denganku.
Kamu tidak akan marah padaku, kan? Bagaimana mungkin, ayah? Aku mendukungmu 100%. Kamu tidak tahu, karakter Wanru itu sungguh luar biasa. Iya, iya. Tentang kamu dan Wanru, kami pasti setuju 100%. Sekarang Hanru, masih belum tahu identitasku. Kalian berdua jangan sampai bocor ya. Aku akan memberitahunya sendiri. Sayang, Wanru masih belum tahu bahwa seluruh hotel ini adalah milik keluarga kita. Aduh, jangan bilang seperti itu, Wanru. Saya sudah menikah di sini selama 10 tahun. Sampai sekarang saya masih tidak tahu berapa banyak harta yang kita miliki. Jangan pedulikan berapa banyak harta saya. Pada akhirnya, semuanya akan diwariskan kepada kalian. Aduh, ayah, kita berdua bukan pengangguran. Kamu ya, jangan lagi nyetir taksi itu. Sudah saatnya menikmati kebahagiaan keluarga. Saya mengerti. Dalam 2 hari ke depan, kalian kembali ke rumah tua, ya, kita sekeluarga akan bertemu secara resmi. Baiklah, ayah, pergi saja. Baik. Selamat tinggal. Hati-hati ya, pelan-pelan. Ini apa, sayang? Ini bukan foto kamu waktu kecil? Benar juga. Iya. Ini satu-satunya foto saya waktu kecil. Hal yang begitu penting dibuang sembarangan. Baiklah, ayo kita masuk. Kepala Birolan, Anda sudah datang. Haha, bagaimana dengan urusan yang saya titipkan? Sesuai perintah Anda, semua sudah selesai. Aduh, kamu lihat aku kembali ke rumah lama. Bagaimana? Pakaiannya sih cukup segar. Tapi tidak terlihat seperti sedang bekerja. Kekurangan apa? Pakailah ini. Hehehe, ini bagus. Aduh, ini kan sudah terlihat seperti sedang bekerja. Baiklah, masih baik. Ini sudah terlihat seperti yang seharusnya. Hahaha. Sudah seperti orang yang bekerja. Ya. Aduh, kamu tidak berencana untuk memberitahu istri tentang identitasmu? Aduh, bukan karena aku tidak mau bilang. Aku takut kalau tiba-tiba bilang, dia akan terkejut. Tunggu beberapa hari. Cari waktu yang tepat untuk memberitahu Manru. Kau memang memikirkan segalanya. Tapi rumah ini akan segera dibongkar. Keadaannya terlalu buruk. Maafkan aku. Kau tidak mengerti. Rumah tua ini adalah tempat aku memulai segalanya. Bagi keluarga Shen kami. Itu sangat berarti. Sepertinya Anda terlalu menghargai nyonya. Hahaha. Baiklah, saya pergi ke kantor dulu. Hubungi saya jika ada yang perlu. Baiklah. Aduh. Harus menyimpan sertifikat properti dengan baik. Jangan sampai orang luar mengetahuinya. Paman Lan, kamu sudah datang. Lao Shen? Iya. Ini rumah yang kamu sewa ya? Oh, rumah ini benar-benar tua. Sudah lama. Agak malu sih. Sebelumnya kamu bilang kondisi rumahmu tidak bisa dibandingkan dengan rumah orang biasa. Ya seperti ini. Setidaknya aku punya tempat berteduh. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nasibku yang buruk. Ayo cepat masuk rumah. Cepat masuk. Ro, aku pergi belanja ya. Jembatan hati.
Seakan. Hai Cherry. Aku dengar kamu sudah menemukan pasangan tua, ya, tapi syaratnya agak kurang baik, ya. Kalau dibersihkan juga lumayan rapi. Menurutku, biar Pak Zhao di rumahku kenalkan kamu dengan kakek dari perusahaannya. Siapa yang tidak lebih baik dari Shen Cuan-Cuan ini? Meskipun kondisi Pak Shen sedikit kurang, tapi dia orangnya baik. Kamu memang tidak mau mendengarkan nasihat. Kamu terus mengikuti dia dan bersiap-siap untuk menjalani hidup sengsara seumur hidup. Siapa suruh aku punya nasib seperti ini? Aku sudah menerima nasibku. Kamu malah mencari pasangan hidup dengan kondisi seperti ini? Iya kan? Bukankah begitu? Nenek, baik-baiklah soal mas kawin. Jangan sampai menjual diri dengan harga murah. Nenek, kamu harus memutuskan untuk kami ya. HMPH, keponakanku adalah manajer di Hotel Jianghe. Hari ini, bahkan jika harus menculik, dia harus dibawa kembali. Tenang saja, Bibi ada di Hotel Jianghe. Selain Tuan Shen, tidak ada seorang pun yang berani tidak memberi aku muka. Nanti, aku pasti akan memberikan pelajaran yang setimpal. Biar Lin Wanru melihat. Kita pergi. Pergi. Lin Manru. Segera urus perceraian kita. Sekarang juga pulanglah denganku. Mama, Huang Ren, kenapa kalian datang? Kenapa? Apakah kami tidak boleh datang? Mama, bukankah aku sudah memberitahumu, mencari kakek-kakek yang kaya, kan? Benar, cepat pulang denganku. Ayo, Huang Rui, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Saya di sini baik-baik saja, tidak pergi kemana-mana. Aku akan memberitahumu. Hari ini harus pulang, tidak pulang juga harus pulang. Orang ini pasti kamu kenalkan. Kak Zhao Zhao. Kamu pasti sudah mengenal dia, kan? Zhao Zhao, kakak Wanru. Dia siapa ya? Melihatnya sih tidak terlihat mudah untuk diajak ribut. Dia adalah manajer HR di hotel kami. Kalau dia juga tidak ingin terjebak di Jianghe, tidak ada yang berani menghina dia. Lin Wanru, ya. Kita sudah bersama-sama tumbuh sejak kecil. Dari kecil sampai besar. Kamu selalu lebih unggul dariku. Aku jadi ketua kelas. Kamu jadi ketua kelas. Aku dapat nilai kedua. Kamu dapat nilai pertama, HM. Sekarang sudah baik, HM. Lihatlah, kamu sudah menjadi seperti apa. Aduh, sangat menyedihkan seperti. Bagaimana kalau kamu pulang dulu sama mertuamu? Jangan sampai mengganggu pekerjaanmu. Li Wanru. Jika kamu tidak pulang dengan baik-baik hari ini, saya akan langsung memecatmu. Kalau saya pulang begitu saja, Lao Shen pasti akan merasa sedih. Dia sangat baik padaku. Aku tidak bisa mengecewakannya. HMPH, lihat dirimu. Apa yang kau katakan seperti orang yang sudah jadi ibu? Diberi muka malah tidak tahu diri. Ya, Liu Tiesu sudah tidak butuh istri lagi. Seperti adik perempuan. Ayo pulang, kita pulang dan jalani hidup dengan baik. Liu Tiesu, aku sudah bilang padamu sejak lama. Kau sebaiknya mati-matian untuk melupakan ini. Wanru, saudariku, aku sudah menyelidiki dengan jelas. Dia hanya seorang sopir taksi. Lihatlah keadaan di rumah ini. Jangan terus-terusan terjebak dalam ilusi. Baiklah, Lin Wanru akhirnya bisa menemukanmu. Tempat apa ini sih? Baiklah, Liu Airu akhirnya bisa menemukanmu. Hancurkan rumahnya. Siapa kalian? Kenapa kalian datang ke rumahku untuk merusak barang? Masih belum tahu siapa kami? Liu Tiesu adalah ayahku. Kamu menggoda ayahku. Bukankah kamu hanya ingin masuk ke dalam buku keluarga kami? Bukankah kamu hanya ingin mengambil rumah kami? Saya bilang tidak ada kesempatan. Siapa yang ingin masuk ke buku keluarga kalian? Saya akan katakan sekali lagi. Saya tidak ada hubungan apapun dengan Liu Tiesu. Mama, jangan bicara seperti itu. Orang Liu Shu sangat tulus padamu. Mas kawin sudah dikeluarkan. Iya kan, sayang? Iya, ibu. Lihatlah, bahkan anakmu pun berkata demikian. Anak laki-laki dan perempuan. Kalian cepat pulanglah. Urusan ayah tidak perlu kalian urus. Kami tidak akan mengurusnya.
Kami benar-benar tidak akan mengurusnya. Uang warisanmu mungkin sudah akan ditipu oleh rubah nakal ini, kan? Bicaralah dengan sopan. Lagi pula, apa yang sudah aku tipu kalian? Wanru, apakah kamu benar-benar tidak memikirkan rumah kami? Kamu sendiri yang tahu dalam hatimu. Saya tidak tertarik dengan rumah kalian. Kalian pergi. Cepat pergi, cepat pergi, jika kalian terus berisik seperti ini. Ayah, wajah tua ini mau diletakkan kemana? Ayah, apakah Anda masih mau menjaga muka? Di dunia ini, orang tua, mana ada yang seperti Anda yang tidak mempedulikan hidup mati anaknya? Ayah, bukan saya yang bilang kamu. Kali ini kamu benar-benar terlalu bingung. Tidak melihat umurmu sudah berapa. Masih berani meminta mahar 88.000. Hanya membuang uang untuk wanita yang tidak baik. Saya tidak mengambil uangmu sedikit pun. Jangan membolak-balikan fakta di sini. Saya beritahu kamu. Apakah uang tabungan ayahku habis untukmu? Bajingan sombong itu? Jika uang itu tidak dikembalikan, hari ini aku takkan berbaik hati padamu. Lin Ruanying. Apakah kamu benar-benar tidak berniat mengembalikannya? Kamu? Kalian terlalu jauh menindas orang lain. Aku sudah mengganggumu. Ada apa? HMPH, kau mau tinggal di rumah reot ini? Atau kembali bekerja? Pilih sendiri saja. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan baik. Apa yang salah dengan itu? Hehe, Li Wanru. Kau masih terjebak dalam ilusi ya? Hancurkan untukku. Hancurkan semuanya, HM. Hancurkan semua untukku. Ah, ternyata ada orang yang berani membuat keributan di rumah tua keluarga Jiang kami. Sungguh sudah melampaui batas. Kau segera bawa orang ke sana untukku. Ah, suami. Kenapa ada 2 foto kamu waktu kecil? Tidak benar. Ayahku bilang foto aku waktu kecil hanya tersisa 1. Biarkan aku telepon ayahku. Halo, Pak. Kemarin kamu datang ke hotel kami. Siapa yang duduk di samping pengemudi? Kemarin hanya ada Wanru yang duduk. Ada apa denganku? Di mana Wanru sekarang? Wanru ada di rumah tua kita. Saya baru keluar untuk beli sayur. Ayah, segera kembali ke rumah tua. Saya ada hal sangat penting yang ingin saya katakan. Ayo pergi. Berhenti. Berhenti sekarang juga. Kamu tahu dia siapa? Hei, Wenzuo tidak apa-apa kan? Tidak terluka kan? Aduh, Tuan Shen. Anda datang tepat waktu. Segera bereskan Lin Wanru ini untuk saya. Siapa yang ingin saya pecat? Tuan Chen, malam itu orang itu hanya karyawan biasa di hotel itu. Kau bahkan berani memukulku demi dia. Nanti aku akan perlahan-lahan menghitungnya denganmu. Wanru, kau tidak apa-apa kan? Nanti aku akan bereskan kamu. Tuan Shen, eksekutif perusahaan kalian terlalu otoriter ya. Satu kalimat saja sudah mau memecat Wanru. Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? Hotel Jianghe adalah milik grup Jianghe. Apakah masih perlu penjelasan tentang bisnis grup Jianghe? Ah. Apa yang kamu katakan? Grup Jianghe adalah milikmu. Tuan Shen, saya sudah bekerja di grup Jianghe selama lebih dari 10 tahun. Saya sudah menganggap grup Jianghe sebagai rumah saya sendiri. Tutup mulutmu. Mulai hari ini, kau bukan lagi orang Jianghe Group. Saya tidak mau, Shen Zong. Baiklah, Lin Wanru.
Semua ini karena ulahmu. Lihat saja, aku akan menghancurkan wajahmu. Ah ah ah. Saya lihat hari ini siapa yang berani bergerak. Kau berani memukulku, orang tua. Cepat minta maaf. Minta maaf. Aku yang akan minta maaf padanya. Bodoh. Tuan Shen. Orang ini sebenarnya siapa? Bukankah kamu ingin tahu siapa aku? Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Kamu bukan ingin tahu siapa aku? Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Aku adalah kamu. Siapa sih? Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah suami Lin Wanru, Shen Shanchuan. Hahaha. Anda telah menerima pesanan taksi baru. Silakan segera menuju titik penjemputan untuk menjemput penumpang. Saya pikir ini orang penting. Ternyata hanya seorang pengemudi taksi jadul. Ternyata hanya seorang pengemudi taksi yang bau hahaha. Ternyata ini adalah orang tua yang dicari Lin Wanru. Dari mana beraninya Anda melawan grup Jiang He kami? Guru. Kalau begitu, kamu pergi ke pesanan sebelah dulu. Penumpang yang terlambat akan mengeluh. Mau pergi kemana? Hari ini jika kalian tidak bercerai, tidak ada yang bisa pergi. Pergi. Berani kamu biarkan siapapun pergi? Kamu adalah orang tua Wanru, kan? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Dia bersikeras agar aku bercerai dengan Wanru. Kamu kan cuma supir taksi yang hina. Apa sih statusmu? Kalau begitu, lebih baik kamu tanyakan pada Tuan Shen. Dia itu siapa sebenarnya? Aku tidak peduli siapa kamu. Keponakan. Hari ini, Tuan Shen di sini, tidak mudah untuk dihadapi. Kakak sepupu, tenang saja. Aku masih punya dukungan di Jiang He Group. Tuan Shen hanya berkata yang berkuasa di Hotel Jiang He. Sebentar lagi, aku akan segera menelepon Nyonya Sang. Tuan Shen, jika kau tidak berperasaan, itu bukan urusanku. Aku yang tidak berperasaan, sekarang aku sedang menelepon Nyonya Sang. Ayo, tekan loudspeaker. Biarkan semua orang mendengar, Raja datang. Kamu tahu siapa Nyonya Zhang? Dia adalah istri Zhang Tianhai, sekretaris ketua Jiang He Group. Apakah kamu masih merasa tidak penting siapa yang datang? Saya beritahu kamu, selama Nyonya Zhang muncul, bahkan kamu pun akan dipecat dari Jiang He Group. Guru, cepatlah pergi. Jiang He Group, kami rakyat kecil, tidak bisa dilawan. Kenapa sekarang jadi takut? Tidak apa-apa, Wanru. Sekalipun Zhang Tianhai sendiri datang ke sini. Wahahaha. Kamu seorang sopir taksi. Berani sekali ya. Siapa yang memberimu keberanian bisa mengucapkan omongan besar seperti ini? Lin Wanru, lihat pria yang kamu pilih. Lebih baik ikut aku saja. Orang-orang seperti kalian tidak akan mengerti kekuatan dari Nyonya Zhang yang berasal dari keluarga kaya. Kalian hanya perlu menunggu dan lihat saja. Zhao Caihong, siapa yang berani melawan grup Jiang He secara terbuka? Nyonya Zhang, Anda harus membela saya. Ada orang yang sama sekali tidak menganggap grup Jiang He serius. Siapa saya ingin tahu? Siapa yang berani sekali? Saya tidak. Nyonya Zhao, namanya Shen. Bukan dong. Nama belakangnya Shen, nama belakangnya Shen. Saya salah ingat. Tadi kamu bilang orang yang meremehkan Diao dan kelompok adalah Tuan Shen ini, kan? Iya, orang kampung ini. Siapa yang kamu panggil orang kampung? Dialah. Segera minta maaf kepada Tuan Shen. Untuk apa saya minta maaf kepada orang kampung ini? Nyonya Zhang, saya rasa Anda salah paham. Saya memanggil Anda ke sini, justru untuk menyelesaikan masalah dengan orang yang bernama Shen itu. Ini bukan urusan Anda. Mengapa saya harus meminta maaf kepadanya? Ah, Zheng Tai. Saya tidak mengerti. Jika tidak mengerti, pikirkan perlahan saja. Tidak tahu siapa yang disalahkan. Bodoh itu kan cuma supir taksi. Kenapa harus marah begitu besar? Zhao Caihong, kamu sudah dipecat oleh grup Jiahuo. Bagaimana mungkin bisa begitu? Dan kalian masih mau bikin onar? Bu Zhang, kami tidak berani lagi. Lin Ruan, hari ini kau beruntung. Lain kali mungkin tidak seberuntung ini. Ayo. Baosu. Baosu, kamu tidak apa-apa kan?
Ayah, aku mau tanya sesuatu. Apa? Langsung saja. Kamu bilang waktu aku kecil. Foto ini, kamu ambil berapa banyak? Ah, saat itu saya mencuci 3 lembar. Saat gempa bumi, saya kehilangan 1 lembar. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Lembar ini saya temukan di mobil Anda. Coba lihat apakah ini yang kamu hilangkan. Ini adalah yang saya hilangkan. Aduh, kok aku tidak bisa menemukannya ya? Kartu milikmu itu benar-benar tidak bisa ditemukan. Kartu yang kamu pegang ini adalah milikku. Kartu yang itu kenapa? Aneh sekali. Aku seharusnya tidak berharap. Kau bergumam apa di sini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah, kami pergi dulu. Ah, Wu Chao sudah sebulan. Jika kamu tidak bisa membayar, katakan saja masih ada banyak barang berharga di tubuhmu. Ahahaha. Kak Long, berikan saya kesempatan, ya? 100.000? Ya. 100.000 pasti akan saya kumpulkan untukmu. Kurangi omong kosong. Saya tidak percaya padamu. Buat dia gerakan satu tangannya. Biar dia ingat. Tunggu saya, Luge. 100.000? Ya. Saya akan memberikannya padamu. Saya punya istri. Aku masih punya ibu. Aku suruh mereka untuk menjual. 100.000 aku tebus kamu. Suruh ibumu untuk menjual. Ahahaha. Kamu benar-benar anak yang sangat berbakti. Ayo bertindak. Minggir. Kau berani bergerak. Bersembunyi di bawah durian. Mati dia. Bersembunyi di bawah durian. Datang. Kenapa kau datang? Ah, Bu, kasih aku 100.000 yuan. Cepat, 100.000 yuan. 100.000 yuan kasih aku. Cepat, 100.000 yuan. Kartu gajiku ada padamu. Kenapa kamu minta uang lagi? Kamu pergi judi lagi. Saya tidak berjudi. Saya tidak punya uang 10.000. Mereka mau memotong tanganku. Mereka mau memotong tanganku. Memotong? Sangat bagus. Semua orang akan tenang. Apalagi yang bisa saya katakan? Saya adalah anakmu. Apakah kamu ingin menghancurkan aku? Kamu sendiri yang menghancurkan dirimu sendiri. Usiamu berapa sekarang? Apakah kamu pernah bekerja sehari saja? Kamu tidak mau dewasa. Kamu hanya ingin menghisap darahku. Aku sudah sepuh seperti ini. Masih ada berapa tahun lagi yang bisa kamu hisap darahku? Kalau saya mati, siapa yang akan kamu mintai uang? Saya salah. Ibu, lihatlah. Ibu, berikan saya 100.000 itu. Bagaimana? Xiaolan segera akan melahirkan. Kalau tangan saya cacat, apa yang harus dilakukan cucumu? Bu? Bukankah Anda selalu ingin saya bekerja? Jika Anda memberi saya 100.000 yuan, saya pasti akan bekerja. Kartu gaji saya semua ada di Anda. Saya tidak punya uang 1 sen pun. Bukankah Anda masih punya pasangan? Wang Yuan, kamu lagi ngapain? Lalu kakek itu di mana? Di mana barang berat itu? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kamu sudah lihat keadaan keluarga Lao Shen. Di mana ada barang yang berharga? Aku ini anakmu. Kakek itu orang luar. Apa kamu bisa mencapainya untuk membawanya keluar? Sialan, sekarang aku menganggap dia setengah anakku. Kan? Anak sekarang sedang dalam kesulitan. Dia sebagai ayah tidak bisa tidak peduli. Kan? Jangan cari pasien. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sialan, kakek itu menikahimu. Kan? Seharusnya dia juga berutang uang mas kawin padaku. Kita berdua tidak boleh membiarkannya mengambil semuanya secara gratis. Kamu tidak puas jika tidak menjualku, ya? Ya ampun.
Ya. Anakku. Anakku, Pak Chen segera akan pulang. Tolong jaga sedikit muka ibu. Ya, begitu dia pulang, aku akan memberitahumu. Kalau Pak Chen tidak bisa mengeluarkan 100.000, kau cepat-cepat cerai dan nikahi aku. Liu Shushu. Dengar tidak? Kau masih manusia atau tidak? Kau masih manusia atau tidak? Ah ah ah. Ibu. Jadi kau menikahi Liu Shushu supaya bisa hidup enak dengannya, kan? Sekarang katakan padaku. Berikan uangku. Aku harus balik modal, ibu. Di mana uangnya? Berikan uangku. Aku harus balik modal, ibu. Uangku. Kembali. Kembali. Jangan lari. Ah. Orang api. Keluar kau. Kalong, kenapa Anda datang? Kalong, apakah orang api masih terus berlari? Tidak, tidak, tidak berlari. Kalong tidak berlari. Saya kembali untuk membawa uang untuk Anda. Tidak berlari, kan? Benar, membawa uang. Jangan, 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 jangan. Jangan, 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 jangan. Ah. Semua sudah hancur. Kalian sebenarnya mau apa sih? Mau apa? Dia berhutang 200.000 kepada kami. Kembalikan uangnya. Kami akan pergi sekarang juga. Saudara geng, bukankah saya hanya berhutang 100.000 kepada Anda? Mengapa jadi 200.000? Apa saya tidak perlu sedikit bunga? 200.000? Kami ini orang biasa. Bagaimana mungkin orang biasa bisa mengeluarkan 200.000? Tidak punya uang. Lalu bagaimanapun saya juga harus mengambil sedikit bunga. Kan? Saudaraku masuk dan cari. Apapun yang terlihat berharga, ambil semua. Tidak? Kalian mau apa? Ini bukan rumahku. Kalian berhenti. Ini bukan rumahku. Hei, apa yang kalian lakukan? Mengerti tidak tentang menghargai wanita? Ini adalah ibumu. Iya, benar. Rupa dan bentuk tubuhnya masih sangat menarik, ya. Lau Wuge, ini ibuku. Biasanya dia berlatih yoga di komplek. Banyak juga pria yang mengejarnya. Iya, benar. Kamu tidak bilang tidak punya uang? Biarkan ibumu tidur 1 malam lagi. 100 yuan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalian menganggap aku ini orang apa? Dia adalah cabai tua. Aku suka. Ah. Kalian sedang melakukan apa? Wanru, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, kan? Guru, saya telah menyusahkanmu. Katakan pelan-pelan. Sebenarnya ada apa? Ada apa? Anaknya berutang saya 200.000. Siapa orang tua ini? Saya tidak tahu. Ibu saya di rumah. Ayah tiriku oh. Ayah tiri juga ayah. Bagaimana kalau kamu kembalikan 200.000 ini dulu? Wah, tolong aku. Wah, kami benar-benar tidak punya uang. Tidak punya uang, ya? Cukup. Saya akan memikirkan cara untuk uang ini. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Lao Shen. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Prioritas utama adalah menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Katakan padaku, bagaimana Huang Ren bisa berhutang? Dia berhutang 100.000 karena judi. Dalam waktu sebulan, orang itu meminta dia membayar 200.000 termasuk pokok dan bunga. Dia berhutang 100.000 karena perjudian. Dalam waktu sebulan, orang itu meminta dia membayar 200.000 termasuk pokok dan bunga. Ini adalah permintaan yang sangat tinggi. Kau pikir dia sekarang memiliki 200.000? Kedepannya, dia akan memiliki 400.000, 800.000. Itu adalah lubang tanpa dasar. Kamu benar. Hari ini kita harus menggigit dan mengembalikan modal mereka.
Itu 100.000 rupiah. Tidak, aku tidak bisa mengambil uangmu. Kamu menganggap aku siapa? Dengarkan aku. Uang ini sebenarnya untuk masa tua kalian berdua. Uang hilang bisa dicari lagi. Mati saja sudah cukup. Selamatkan orangnya dulu. Tidak, aku benar-benar tidak bisa mengambil uang kalian, Kak Jia. Hari ini kamu memberikan apa padaku? Apakah ada uang atau tidak? Kalau tidak, aku akan memotongnya sekali dan pergi. Kalian berdua jangan banyak bicara. Cepat ambil uangnya. Dia mungkin akan menyerangku. Jiu sangat terburu-buru. Sial, penuh kasih sayang. Ngomong-ngomong, apa ini tidak ada habisnya? Apakah ada uang atau tidak? Apakah kita harus melihat peti mati dulu baru menangis? Ya? Ah, yang mulia berutang kepada kalian 100.000. Kami hanya mengakui utang 100.000 ini. Omong kosong, dia berutang padaku 200.000. Kalian hanya ingin memberiku 100.000 untuk menyelesaikannya. Kalian mengira aku ini orang yang bisa disuap? Dia memang berutang kepada kalian 100.000. Kalau bisa, di sini ada 100.000, itu semua tabungan kami. Jika kamu membawa pergi dan tidak berhasil, kamu tinggal potong tangannya saja. Kami juga tidak akan peduli. Lin Wanru, apa yang kamu katakan ini adalah bahasa manusia? Mereka benar-benar akan memotongku. Tolong selamatkan aku. Lagi pula tanganmu yang ada di tubuh itu juga beracun. Lebih baik dipotong. Ayo, potong saja. Sekarang internet sudah sangat maju. Aku akan merekamnya dan mengunggahnya ke internet. Aku ingin lihat apa kata orang. Aku akan biarkan orang menilai. Potong saja, potong. Kalian memang kejam. 100.000 ya 100.000. Kamu jaga baik-baik putramu ya. Kalau ada kesempatan lagi, tidak akan semudah ini. Saya pergi ya. Orang tua ini memang punya modal. Kamu kasih saya 100.000 lagi. Biarkan dia kasih saya 100.000. Saya pasti akan kembali modal. Gemuk. Kamu ini binatang. Uang ini adalah simpanan pensiun yang ditinggalkan oleh Lao Shen. Tidak ada lagi 1 sen pun. Kau pergi dari sini. Sayang, jangan pikir kau bisa selesai hanya dengan 100.000. Aku kasih tahu kamu. Kau sudah berurusan dengan keluarga kami yang tua. Kau tidak akan bisa pergi seumur hidupmu. Aku ulangi sekali lagi. Ayah, dengarkan aku. Dengarkan aku, ya, kau sudah sakit begini. Sejak aku masuk sampai sekarang, kamu gak pernah mengatakan sepatah kata pun yang peduli. Bahkan berani menyuruh orang untuk memukuliku. Aku bilang, pergilah. Ayo, pergi, pergi. Tidak apa-apa. Aku yang membuatmu terlibat. Jangan bicara tentang itu. Lihat rumah ini sudah berantakan seperti ini. Aku akan merapikannya. Apa yang diletakkan di lantai? Lao Shen bukan. Bilang rumah ini disewa? Bagaimana bisa ada sertifikat properti di sini? Hati-hati sedikit dengan taksi. Jangan sampai menabrak pencuri tua ini. Ada apa ini? Aduh, seluruh area ini akan dibongkar. Kalian perhatikan baik-baik. Ini adalah rumah tua milik bos grup itu. Jangan sekali-kali menyentuh. Presiden keluarga dan grup. Tuan Shen, Nyonya Shen. Kalian berdua kok. Kebetulan sekali ya. Selamat pagi ya. Kawan Ru, selamat pagi. Bapak Shen, Ibu Shen, selamat pagi. Berhenti. Berhenti. Kau tahu dia siapa? Ada apa? Kenapa kau tampak linglung? Pak Shen, apakah kamu sedang menyimpan sesuatu dariku? Lao Shen, apakah kamu sedang menyimpan sesuatu dariku? Ini. Guru, silakan duduk. Mari kita bicara. Ada apa? Kenapa begitu serius? Aku tanya kamu, kan kamu dulu bilang tidak punya uang? Dari mana kamu mendapatkan 100.000? Saya menabung. Apa kamu meragukan saya menyimpan uang secara diam-diam?
Saya tidak melakukannya. Kamu pasti menyembunyikan lebih dari satu hal dariku, kan? Maksudmu apa? Kalau begitu, saya tanya kamu ya. Rumah ini sebenarnya milik siapa? Rumah ini. Jangan terburu-buru membela diri. Dengarkan saya. Hari ini ada pembongkaran di luar. Mereka bilang rumah ini adalah rumah nenek moyang ketua grup Jianghe. Ada satu hal. Sebenarnya saya sudah ingin jujur padamu sejak lama. Apakah kamu merasa saya berhemat setiap bulan? Menghitung satu persatu. Setiap hari pergi ke supermarket untuk berebut sayuran diskon. Sangat kekanak-kanakan. Sangat lucu ya. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Memang kita menikah tiba-tiba. Tapi kita juga sudah cukup tua. Tidak ada dasar perasaan. Kau harus waspada padaku. Tidak mempercayaiku. Aku bisa memahaminya. Tapi kenapa aku merasa? Aku sangat lucu. Bairu, sebenarnya aku selalu ingin mencari kesempatan yang tepat untuk memberitahumu. Aku ingin memberimu kejutan. Kejutan. Apa maksudnya? Kamu belum buka dan lihat? Tidak ada. Kenapa namaku ada di atas? Tuan Li Wanru. Sekarang kamu adalah istriku yang sah. Jadi, di sertifikat properti ini juga seharusnya ada namamu. Guru, kita baru menikah berapa lama? Kamu sudah menambahkan namaku di sertifikat rumah. Oh, Kak, tadi agak malu. Kami salah paham. Rumah ini, bukan rumah bos grup Jianghe. Di sini juga harus dibuka. Maaf. Akhirnya saya sudah merasa terikat dengan rumah ini. Kenapa harus direlokasi lagi? Aduh, ini kan hal yang baik. Kita kan jadi penghuni yang direlokasi. Harusnya senang, kan? Oh iya. Aku beli makanan enak hari ini. Aku akan memasak makanan enak untukmu. Biar aku yang masak. Biar aku. Biasanya kamu yang masak. Hari ini aku yang masak. Cherry, kamu sudah datang. Lau Zhao ingin bercerai denganku. Ada apa? Hei, masuklah. Terakhir kali diperiksa, aku hamil. Apa? Bagaimana kamu bisa sembrono sekali? Bukankah aku memelihara kucing? Lao Shen ingin memberikan semua kucingku. Dia ingin memberikan ke-50 kucingku. Kamu bilang dia berlebihan atau tidak? Aku juga bukan orang yang emosional. Lagi pula dia tidak menyebutkan. Mengantar kucing pergi. Anak ini juga harus aku pukul. Kucingku sudah hampir melahirkan. Aku masih harus merawat kucing. Aku mana ada waktu untuk merawat anak? Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Dia tetap anakmu. Itu adalah sebuah nyawa. Lalu kucing itu bukan nyawa? Lagi pula, jika dia ingin pergi, aku akan pergi bersamanya. Lagi pula, aku tidak kehabisan. Dia tidak akan bertahan hidup. Aku jamin kamu tidak akan bisa hidup. Selama bertahun-tahun dia merawatmu dengan sangat teliti. Bukan? Kamu hanya tinggal terima jadi. Selama bertahun-tahun, apakah kamu pernah mencuci satu piring? Pernahkah kamu memasak satu kali? Apa sulitnya itu? Aku tinggal mencari pria lain saja. Kamu juga sudah mencari pasien, kan? Itu kan dia yang masak. Laki-laki seperti Lao Shen kan mudah ditemukan. Laki-laki seperti Lao Shen itu sulit dicari. Kita berdua sudah hidup sampai usia ini. Seharusnya tahu bahwa sulit untuk menemukan seorang pria yang sepenuh hati baik padamu. Apa yang sulit dari itu? Baik kepada istri kan seharusnya hal yang wajar, benar kan, Lao Shen? Menurutku, cinta itu saling. Ayo, dengarkan aku sekali saja. Kembali dan minta maaf dengan baik kepada Zhao. Lagi pula, memukul anak itu memang kesalahanmu. Aku tidak salah, sudah cukup. Tidak ada yang bisa mengerti aku.
Kalian semua tidak mengerti aku. Kamu. Oh iya, beberapa hari lagi aku tidak akan pergi ke reuni. Supaya orang-orang itu tidak mengobrol. Bagaimana caranya ini? Dia tidak mau mendengar. Kita juga tidak bisa ikut campur. Ayo makan dulu. Benar. Jadi, apakah kamu mau pergi bersamaku ke reuni teman-teman dalam beberapa hari? Hari itu aku ada urusan penting. Aku tidak pergi. Kamu cuma seorang supir taksi? Urusan penting apa yang bisa kamu miliki? Hari itu aku dapat pesanan besar. Aku harus menjemput orang penting. Gak apa-apa? Kamu itu bagaimana bisa nyetir begitu? Berani tabrak kakak dau kami? Cari mati? Apa yang terjadi dengan Dongge? Kenapa ini? Kau diam saja. Kau tahu ini mobil siapa? Ini mobil ketua Jiang He Group. Nanti kalau kalian berdua lihat plat mobil ini, jauhkan diri. Iya, iya, iya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita harus lebih hati-hati saat berjalan lain kali. Yang penting tidak apa-apa. Seolah-olah kamu sudah datang. Ayo duduk, Lin Wanru. Kamu ini sebagai ketua kelas sangat angkuh. Kalau kamu tidak datang, kami semua tidak berani mulai. Datang saja sudah baik. Wanru, cepat duduklah. Kalian baru saja membicarakan apa? Tadi kami sedang membahas anaknya Pak Hi. Anaknya luar biasa. Dia berbisnis dan menghasilkan banyak uang. Dia tidak hanya sukses dalam bisnis, istrinya juga sangat cantik. Hahaha. Menantu saya terutama memiliki pekerjaan yang stabil. Dia sudah diterima kerja. Wah, hebat sekali ya. Anak saya bulan lalu baru saja membeli mobil besar. Wah, lebih dari 1 juta. Kalian bilang anak ini sudah kenyang dan sok bisa? Mobil yang lama kan masih bisa dipakai. Di garasi rumah ada beberapa mobil. Wah, boros sekali. Itu benar-benar tidak. Anak perempuanku juga sama sekali tidak hemat. Lihat yang ini. Ini semuanya dibelikan untukku oleh anak perempuanku. Dia selalu membawa aku jalan-jalan. Hong Kong dan Macau. Sudah kuduga, sangat melelahkan. Apa yang sedang dilakukan Wanru sekarang? Orang Cina? Orang Cina? Apa yang bisa mereka lakukan? Setiap hari di rumah bermain mahjong. Istrinya hampir melahirkan. Hari demi hari dia tidak mencari pekerjaan. Aduh, Wanru, putramu sekarang bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Apakah Liu Tiesu sengaja? Bikin saya malu. Ibu akhirnya menemukanmu. Butuh 100.000 untuk keadaan mendesak. Hahaha. Menantu saya terutama karena pekerjaannya stabil. Dia sudah lulus menjadi pegawai negeri. Wah, hebat sekali ya. Anak saya bulan lalu baru saja membeli mobil besar. Aduh, lebih dari 1 juta, kalian bilang. Anak kelinci ini memang sudah kenyang. Mobil yang lama juga masih bisa dipakai. Di garasi rumah ada beberapa mobil. Aduh, boros, boros. Itu memang benar. Anakku juga sama sekali tidak tahu cara berhemat. Kamu lihat ini. Ini semua dibeli oleh putriku untukku. Dia juga selalu mengajakku berlibur. Hong Kong dan Macau. Capek banget. Ngomong-ngomong, Wanru sekarang ngapain ya? Orang Tionghoa bisa ngapain? Setiap hari di rumah main mahjong. Istriku sudah hampir melahirkan. Setiap hari tidak mencari pekerjaan. Aduh, Wanru, anakmu sekarang bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Apa Liu Tiesu sengaja? Membuatku malu. Ibu. Ibu akhirnya menemukanmu. 100.000 yuan, cepat ambil untuk kebutuhan mendesak. Lin Wanru anakmu yang tersayang sudah datang. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Cepat pergi. Aduh. Aduh. Kenapa harus pergi? Ini enak dan menyegarkan, kan, Paman? Hari ini tidak pergi, tapi menemani kalian ya. Hahaha. Oh ya. Paman Liu,
kamu juga di sini. Sungguh tidak enak. Paman Liu, saya benar-benar tidak melihatmu. Saya hormati kamu. Saya hormati kamu. Saya hormati kamu. Aih, Yang Mulia, kamu datang tepat saatnya untuk memberitahu kami, teman-teman lama, tentang prestasi gemilangmu. Paman, izinkan saya berbicara. Jika kamu bisa menyiapkan mahar, saya akan biarkan ibu saya menikah denganmu. Ini semua adalah kata-katamu. Paman dan bibimu semua bisa bersaksi untukku kalau aku mengatakan. Kamu berbicara dengan sangat bagus, bahkan memberikan harta simpanan pernikahan. Kamu seperti menjual ibumu. Hahaha. Sao Ruan bagaimana kamu bisa membesarkan anak seperti ini? Bahkan berharap anak untuk merawat orang tua di usia tua mereka. HMPH, menemukan penjudi payah ini. Sepertinya hidupku ke depan akan menderita besar. Tidak jauh berbeda, kan, Bibi? Hahaha. Huang Ren, cepat keluar, ya. Jangan di sini lagi. Mau kemana? Aku tidak bisa pergi sebelum mengakhiri pertunangan dengan Paman Liu. Biarkan aku pergi, ya. Aku bisa pergi. Lagi pula kalian berkumpul dengan teman-teman lama, kan? Nikmati waktu kalian, ya. Paman Liu, tunggu aku ajak kamu ngobrol sendiri, ya. Kak Hui, aku pergi dulu. Aku baru saja datang. Kenapa sudah mau pergi? Jinghua, bukannya kamu bilang tidak akan datang? Bahkan si Lurah Lin sudah datang. Bagaimana mungkin aku tidak bisa datang? Si Lurah Lin, baru saja aku tiba. Mari kita duduk dan bicara lagi. Kami sudah berteman bertahun-tahun. Silakan duduk sebentar lagi. Ini hal pertama sebelum makannya. Kalian semua batalkan dulu transfer uang di grup. Tidak perlu patungan. Makan malam ini aku yang traktir. Jinhua, bagaimana ini? Sungguh tidak enak. Kau tidak mengerti. Jinhua sekarang punya gudang logistik besar. Dia memang bos besar. Orang yang kaya itu memang berbeda. Jinhua terlihat lebih muda dari kita semua. Ini harus berterima kasih kepada Wanru. Kalau bukan karena dia tidak mau membiarkan saya mencontek saat ujian masuk. Saya tidak lulus SMA dan harus bekerja mengangkut barang. Mungkin sekarang juga seperti Wanru. Masih setia di rumah mencuci, memasak, dan mengurus cucu. Cai Jinhua, sudah bertahun-tahun berlalu. Membicarakan ini masih ada artinya? Lin Wanru, lihat saja kesombonganmu. Masih menganggap dirimu ketua kelas ya? Makan malam ini dibayar Jinhua. Ku minum pas sedikit. Kenapa? Hai, sebenarnya ya. Makanan ini juga bukan saya yang mentraktir. Saya kenal pemilik restoran ini. Begitu dia tahu saya akan datang untuk makan, dia langsung memberi kami gratis. Jinhua, orang-orang yang kamu kenal sekarang pasti sangat hebat, ya? Ini hanya soal lingkaran sosial. Yang saya kenal juga sebagian besar adalah pengusaha, bos-bos besar. Semua orang adalah orang yang sama. Lin Wanru, bukan saya yang bilang kamu. Kamu lihat saja orang baru. Sekarang di sampingnya ada orang-orang besar. Kamu menikah dengan sopir taksi. Kamu cari orang seperti apa sih? Hahaha. Sopir taksi itu bagaimana? Profesi tidak ada yang rendah atau mulia. Saya ingin memberitahu kalian semua sebuah kabar dari lingkaran dalam. Kedatangan saya hari ini bukan sepenuhnya untuk reuni sekolah. Ruangan di sebelah ruangan kita. Ada seorang tokoh penting. Tokoh penting seperti apa? Bos besar dari grup Jianghe. Ketua besar. Ketua Jianghe Group. Aduh, sayangku. Pasanganku adalah eksekutif di cabang Jianghe Group. Anda bahkan kenal dengan ketua mereka. Aduh, Jinhuan, kamu luar biasa. Silakan ngobrol dulu. Saya akan pergi untuk bersulang dulu. Mari kita angkat gelas untuk ketua dewan. Semoga grup Jianghe yang dipimpin oleh ketua dewan mencapai kejayaan baru. Di luar, ada seseorang bernama Sai Jinhua yang mengatakan mengenal Anda. Ingin mengangkat gelas. Pergi, pergi, pergi. Siapa saja bisa datang untuk mengangkat gelas. Apakah Anda bisa datang, Shendong? Baiklah, saya akan segera mengusirnya. Shendong, di mana Anda?
Hari ini ada reuni teman-teman. Tidak terlalu menyenangkan. Bisakah kamu menjemputku? Baiklah. Aku baru saja menyelesaikan pesanan terakhir. Berikan aku alamatnya. Hotel Junyue, ruang 777. Aku tanya kamu, ruang 777 itu di mana? Oh, kita yang ini 888-nya. 777 di sebelah. Di sebelah? Kebetulan sekali. Jinhua sudah bertemu dengan ketua Jianghe Group belum? Sudah, kita kan satu lingkaran. Dia bahkan bilang mau bekerja sama dengan saya. Hairu. Lao Shen, kamu datangnya cepat sekali. Tadi aku ada di sebelah kok. Wah, omong kosong ini benar-benar sudah melambung tinggi. Kamu tahu siapa yang duduk di ruang sebelah? Hei, aku menunggu di ruang sebelah. Ini siapa ya? Ini teman sekelasku, Sai Jinhua. Oh, jadi Sai Jinhua adalah teman sekelasmu ya? Kok kamu, yang hanya seorang sopir taksi, bisa kenal dengan bos besar di kawasan logistik? Oh, tidak kenal. Jangan cuma berdiri sambil bicara. Cepat duduk saja. Kamu sopir taksi. Sebulan bisa dapat 6.000? Oh, hampir begitu. Saya sopir di pusat logistik. Sekarang sebulan sudah dapat 10.000. Dia yang duduk di sebelah sini adalah bos besar grup Jianghe. Kamu hanya bisa menghasilkan 6.000 dalam sebulan. Lagi pula kamu tadi bilang kalau dia anakmu. Anakmu nggak bisa diandelin. Sayang. Kamu masih ngomong bohong. Lin Ruan, kemampuan memilih orangmu benar-benar hebat nih. Kosongkan ruang VIP ini. Diberi waktu 3 menit untuk pergi. Kalian siapa? Ruang VIP ini kami yang pesan. Kenapa kami harus pergi? Ini urusannya dengan Kak Dao kami. Tidak ada yang berani tidak menghormati Kak Dao. Kak Dao apa? Jelas itu preman. Ku beritahu kau, sekarang ini adalah masyarakat hukum. Bagaimana kau bisa memukul orang? Kau tahu ruangan ini dipesan oleh Sai Jinhua, bos besar dari gudang logistik kita? Kakak Dao, saya dari logistik Jinhua. Kita pernah makan bersama. Ada sedikit makna. Hari ini saya ada pertemuan dengan teman-teman. Tolong beri saya sedikit muka. Lain kali saya traktir kamu makan. Memberi kamu sedikit muka. Kamu itu siapa sih? Sampai-sampai saya harus memberi kamu muka. Kamu mau apa? Jiahua baru saja minum dengan ketua grup Jianghe. Minum dengan ketua grup Jianghe. Kau kira aku bodoh? Aku hitung sampai 3. Kalau tidak pergi, aku tidak akan baik-baik saja dengan kalian. Guru, ayo kita pergi. Kak Dao, kau lihat itu. Kau benar-benar lihat hantu. Takut apa sih? Tunggu. Kita semua mau pergi. Kalian mau ngapain lagi? Maaf, saya gak ikut campur. Selamat tinggal, saya pergi sekarang. Orang tadi bilang Lao Shen adalah orang penting di grup Jianghe. Seolah-olah ini menunjukkan bahwa kamu tidak cukup baik. Menikah dengan orang yang begitu baik. Kenapa masih menyembunyikan dari kami? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Hehe, aku bilang jangan sungkan-sungkan. Anakku sudah lulus. Masalah kerjaan akan aku serahkan padamu ya. Bukankah Shen sudah menikah dengan seorang sopir taksi? Bagaimana mungkin begitu? Orang itu tampak baik, layak. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa dicontoh. Lao Shen, ini sebenarnya bagaimana?
Mari saya keluar untuk berbicara denganmu. Ah, semuanya. Maaf. Kami berdua ada urusan, jadi kami pergi dulu ya. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Ah, Zhang Zong. Tadi orang yang dibawa ketua dewan siapa ya? Kamu harus rahasiakan ini ya. Orang yang tadi adalah istri ketua dewan kami. Saya pasti akan rahasiakan. Pastikan dirahasiakan. Shen Shanchuan. Shen Shanchuan. Apa? Sopir taksi itu adalah ketua dewan direksi Jin He Group. Pak Shen, kenapa kau membawaku ke sini? Mobil ini sangat mahal. Jika rusak, kita tidak akan mampu membayarnya. Lao Shen. Kamu membukanya bagaimana? Naik mobil dulu saja. Lao Shen, mobil ini sebenarnya bagaimana sih? Terus tadi kakak Dao itu, kenapa dia begitu takut padamu? Hai, tadi ketika aku datang ke hotel, mengemudi, hampir saja menabraknya. Oh, jadi apa hubunganmu dengan grup Jiang He? Kenapa orang itu memanggilmu orang besar? Aku lupa bilang padamu. Aku mengemudi sangat stabil. Sekarang, aku jadi sopir direktur grup Jiang He. Ah, serius? Kalau begitu, kita harus merayakannya dengan baik. Jangan bilang. Mobil mewah ini memang berbeda. Kalau kamu suka, aku bisa nyetir setiap hari. Antar kamu pergi dan pulang kerja. Itu tidak terlalu baik, kan? Tidak apa-apa, duduk yang aman. Kita pulang. Ini belum dimakan. Kenapa kamu taruh di kotak makan? Ini untuk kamu bawa ke kantor makan. Sekarang kan kamu sopir ketua dewan, harus siap sedia, kan? Aku khawatir kamu nanti tidak sempat makan. Makanan pesan antar tidak bersih. Di perusahaan kalian ada microwave, kan? Ada. Nanti tinggal dipanaskan saja. Kamu ambil sedikit saja. Ambil sedikit. Saya tidak bisa makan sebanyak itu. Nanti masih harus makan malam. Hari ini adalah peringatan 20 tahun gempa bumi Linchuan. Di Linjiachun, salah satu pusat gempa, jumlah korban sangat tinggi. Jumlahnya mencapai. Semoga mereka yang telah meninggal tenang di sana. Semoga yang masih hidup tetap kuat. Mari kita hening sejenak untuk mengenang para korban. Tolong, tolong. Selamatkan saya, tolong. Selamatkan saya. Tuan Shen. Daftar nama semua yang selamat ada di sini. Tidak ada orang yang kamu cari. Mohon maafkan kehilanganmu. Pagi. Oh, Pak Shen, Bu Shen. Kenapa kalian datang di waktu segini? Ini seperti saudara perempuan yang mengganggu Anda. Iya, ini seperti saudara perempuan. Ayah saya belum pernah pulang selama beberapa hari. Kamu juga tahu, masakan kami berdua selalu tidak enak. Benar? Aduh aduh aduh. Lihat, perutku sudah sangat lapar. Wangi sekali. Tumis telur tomat, aku sangat suka. Bolehkah kami mencicipi sedikit? Ya, ya, Kawang Ru, kami hanya makan sedikit. Hanya sedikit saja kok. Iya, iya, sedikit-sedikit.
Di rumah ada banyak koki. Tidak mungkin kelaparan. Lihatlah kalian berdua yang kelaparan. Tentu saja aku tidak keberatan. Hanya perlu menambah 2 pasang sendok garpu saja. Ayo masuklah. Terima kasih, kawan Ru. Terima kasih ya, Tuan Shen, Nyonya Shen. Perkenalkan kalian. Ini adalah pasangan saya, Shen Shanchuan. Lao Shen, ini adalah Tuan Shen dari perusahaan kami. Dan istrinya. Master Shen, hai. Apa kabar? Bekerja di bidang apa? Supir taksi. Aduh. Bagaimana bisa jadi supir taksi? Badan yang begitu kuat. Ini tidak sesuai bakat. Dapat menghasilkan berapa banyak, Tuan Shen, Nyonya Shen? Hubungan antar manusia. Uang bukanlah yang terpenting. Wan Ru, kamu benar. Apa yang kamu katakan benar. Tapi sepertinya kamu sangat menyukai Master Shen. Anak ini ngomong apa sih? Masakan Lao Shen ini juga tidak cukup. Kamu masak 2 porsi lagi ya? Baiklah, aku masuk sekarang. Saya juga akan membantu. Oh, Chef Shen. Sepertinya Anda sangat suka memasak untuk istri Anda ya. Tidak sopan? Ayo pergi. Baiklah, Chef Shen. Tapi Tuan, Anda terbiasa tinggal di villa. Apakah Anda terbiasa tinggal di sini, Tuan Shen, Nyonya Shen? Dapur banyak asap minyak. Jangan sampai kalian tercekik. Di sini sudah ada saya dan Lao Shen. Kalian bisa keluar bermain. Jangan merasa canggung. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Tenang saja, saya sudah terbiasa. Ah, apa? Ah, tidak apa-apa. Jadi, Master Shen, terima kasih banyak. Hehe. Uhuh. Ini foto saya waktu kecil. Ayah ternyata membawakan foto kamu waktu kecil. Sepertinya dia benar-benar berniat tinggal di sini. Segera makan. Ayo cuci tangan dulu. Sudah datang. Datang. Ah, terima kasih. Aduh, situasi ini selalu ceroboh. Aku akan mengembalikannya. Saya. Ada apa? Ada apa? Tidak juga melihat ini tempat apa. Sembarangan masuk begitu saja. Saya istri supir ketua dewan. Makanannya lupa dibawa. Saya mengantarkan makanannya. Perusahaan ini harus ada janji temu dulu baru boleh masuk. Sebagai seorang supir, lepas 1 kali makan juga tidak akan mati kelaparan. Tolonglah, bersikap fleksibel sedikit. Bersikap fleksibel sedikit. Pergi, 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 minggir. Jauhkan diri, jangan mengganggu pekerjaan kami. Ayo, telepon guru dulu. Menunggu bukanlah solusi. Saya juga tidak bisa masuk lift. Ketua. Oh Shen. Ketua, sepertinya tidak ada tempat lain yang harus dituju, kan? Master Han, kenapa kamu datang ke sini? Kamu lupa mengambil kotak makanmu. Aku sudah telepon, tapi kamu tidak angkat. Jadi, aku bawa untukmu. Sepertinya kamu masih harus sibuk, ya? Tidak sibuk, tidak sibuk. Aku akan memperkenalkanmu. Ini sekretaris ketua dewan direksi kami, Sang Tianhai. Sekretaris Sang, kalau tidak ada apa-apa, saya akan beristirahat sebentar. Istri saya mengantarkan makan siang.
Saya akan berbicara dengannya sebentar. Baik, Tuan Ketua. Ah, Chairman berkata Anda bisa pergi duluan dan sibuk dulu. Kalau ada apa-apa lagi, aku akan memanggilmu. Oh iya, baiklah. Hai, datanglah. Hai, Wanru. Kamu sudah bekerja keras. Lain kali jangan repot-repot datang ke sini dari jauh. Nanti kalau sudah jam makan, aku akan bisa makan sendiri. Lagi pula ketua tidak akan membuatku kelaparan. Haha, tidak apa-apa. Tidak susah. Tapi lain kali aku memang tidak ingin datang lagi. Datang ke sini cukup melelahkan. Haha. Apakah kamu harus mengganti pakaian menjadi jas saat mengemudikan untuk ketua? Ah, benar. Berikan dia sedikit muka. Hahaha. Hahaha. Dia punya banyak aturan juga ya. Hahaha. Baiklah, kamu sibuk saja. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Ingat untuk makan, ya? Baik-baik saja. Kamu langsung pergi gitu? Kalau begitu, hati-hati di jalan. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu lagi. Kalau ada orang dari perusahaan yang melihat dan membongkar, itu akan merepotkan. Oh iya. Tadi aku tidak membuat janji. Aku datang sendiri. Sungguh menguras tenaga. Haha, sekarang aku bisa naik lift untuk turun. Tentu saja bisa. Liftnya lurus saja ke depan, sampai deh. Baiklah. Kamu sibuk saja sana. Baik, baik, baik. Tuan Ketua. Barusan tim promosi datang melapor. Poster promosi Bapak sudah dipasang di lift. Aku tiba-tiba ingat. Kenapa kamu datang lagi? Lift ini, nanti sedang diperbaiki, tidak bisa digunakan. Aku sampai melepas baju dan berlari untuk melihatnya. Kalau begitu aku akan menggunakan lift lain. Pada jam segini, lift itu sulit ditunggu dan penuh sesak. Ayo kita ganti lift. Hahaha kamu mau bawa saya kemana? Hari ini saya akan membuatmu menderita sedikit. Saya akan membawamu untuk bertemu dengan ketua dewan kami. Lift itu pasti sangat nyaman, kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untungnya, tidak ada poster di dalam lift khusus itu. Lift ketua dewan ini memang luas. Ngomong-ngomong, aku belum pernah bertemu dengan ketua grup kita. Sekarang kamu sudah mengemudikan mobilnya. Pasti sudah pernah bertemu, kan? Ada fotonya nggak? Biar aku lihat. Kenapa kamu butuh foto bosku? Kamu sudah dewasa, kan? Masih saja berakting cemburu di sini. Saya berpikir seperti ini. Belum pernah bertemu dengan ketua grup kita. Kalau suatu hari kita bertemu secara langsung dan tidak mengenali. Jangan sampai kehilangan pekerjaan. Mana mungkin? Keluarga kita Wanru begitu mampu. Bagaimana mungkin kehilangan pekerjaan? Jangan memuji saya lagi. Apakah kamu punya foto atau tidak? Oh my. Kalau begitu, lain kali ingat untuk mengambil satu dan tunjukkan padaku. Jangan lupa. Oh. Hei. Baik. Lao Shen, apakah kamu masih sibuk sebentar lagi? Tidak sibuk. Ada apa? Xiaolan hari ini harus melakukan pemeriksaan kehamilan. Harus ada yang menemani. Tapi saya ada urusan sebentar lagi. Bisakah kamu pergi lebih dulu untuk membantu menjaga? Baik, tidak masalah. Saya akan pergi sekarang, ya. Haha. Perawat? Kapan saya bisa mendapatkan pelayanan? Kenapa saya harus menunggu? Kalau disuruh menunggu, ya tunggu saja. Jangan terus bertanya, itu mengganggu saya. Perawat. Dia jelas-jelas antri di belakang saya. Kenapa dia bisa masuk lebih dulu? Suaminya sudah membuat janji. Suamimu sudah membuat janji? Belum. Kalau belum, ya tunggu saja. Jangan selalu mencari-cari masalah. Kau. Dokter, tolong. Tolong bantu saya. Perutku sangat sakit. Saya tidak punya waktu sekarang.
Menantu kepala rumah sakit akan datang untuk pemeriksaan. Semua dokter di bagian kebidanan dan kandungan harus pergi. Dokter, tolong bantu saya. Saya benar-benar merasa akan melahirkan. Tidak baik, air ketubanmu sudah pecah. Tunggu sebentar, saya akan segera mengatur seseorang untuk membantumu melahirkan. Direktur akan segera tiba. Suruh kita cepat-cepat ke sana. Tapi dia akan segera melahirkan. Masih berlama-lama, mengganggu pemeriksaan kehamilan istriku. Kau mampu menggantinya? Dokter, tolong. Tolong selamatkan anakku. Ini adalah anak yang saya lahirkan setelah 10 bulan mengandung. Ini adalah hidup saya. Dokter. Anda adalah dokter yang baik hati. Tolong selamatkan saya. Selamatkan anak saya. Di sana dokter sudah cukup banyak. Dia segera akan melahirkan. Kalau tidak, saya akan memberinya terlebih dahulu. Tidak bisa. Istri saya suka semua dokter mengelilinginya. Jadi saya melakukannya. Saya mohon padamu. Saya mohon padamu. Kau berikan saja satu dokter padaku. Kau berikan satu dokter padaku, ya? Menjauh, sangat kotor. Aku mohon padamu. Kau adalah orang yang memiliki anak, kan? Tolong, selamatkan aku. Apakah kau tidak mengerti apa yang kuucapkan? Kau masih hamil. Kalau tidak, aku sudah tendang kau. Aku pergi. Kepalaku juga tidak pusing. Dokter. Dokter. Hahaha. Hei, orang hidup. Jangan sok-sokan hubungi aku tanpa ada urusan. Mengganggu istirahatku. Mama. Angkat teleponnya. Yang kukandung adalah anak keluarga Huang. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf. Xiaolan sudah mengatakan semuanya padaku. Kau ikuti saja prosedur rumah sakit dulu. Aku sudah menyuruhnya kembali. Bu, kumohon padamu. Tolong selamatkan saya. Bisakah kamu menyelamatkan saya sekarang? Apa yang terjadi? Saya sekarang di rumah sakit. Tidak ada yang membantu saya melahirkan. Apa? Jangan panik. Saya akan segera datang. Tolong saya. Tolong carikan saya dokter. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Hei, wanita yang tidak tahu diri. Gatal ya kulitnya? Memang ingin aku bertindak ya? Itu periksa kehamilan. Dia sama sekali tidak membutuhkan banyak dokter. Aku mau melahirkan. Tolong, carikan saya dokter. Itu karena keluarga kami kaya. Kalau kamu kaya, dokter seluruh negeri pun bisa kamu datangkan. Aku mohon padamu. Kalau tidak segera, anakku akan mati lemas di dalam perutku. Berisik sekali. Kau mengganggu aku dan anakku berbicara. Nyonya, ibu hamil ini akan segera melahirkan. Dia mau melahirkan, apa urusanku? Kurasa dia benar-benar akan melahirkan. Aku berdiri di rumah sakit ini, karena ini milik mertuaku. Yang kukandung adalah pewaris masa depan rumah sakit ini. Kalian tidak melayani aku dengan baik. Nanti akan aku buka satu persatu. Aku mohon padamu. Kau juga seorang ibu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Berikan aku seorang dokter. Berikan aku seorang dokter. Kalau kau mau dokter, biarkan suamimu yang mengatur. Suamimu tidak berguna,
Jadi biarkan ayah mertuamu mengaturmu. Tidak mungkin suamimu dan ayah mertuamu sama-sama tidak berguna, kan? Siapa bilang ayah mertuanya tidak berguna? Ah, ini sebenarnya bagaimana sih? Mereka semua mengatur pemeriksaan kehamilan untuknya. Tidak ada yang mengatur kelahiranku. Aku kira itu orang penting. Ini jelas orang miskin. Kalian semua datang ke sini. Saya ingin mendengar analisis kalian tentang apa arti gerakan janin anak saya. Apa kalian tidak mendengar? Tidak ada yang ingin bekerja? Kenapa hanya untuk pemeriksaan kehamilan harus ada banyak dokter? Menantu saya mau melahirkan. Loh, tidak ada satu dokter pun yang bisa dipanggil? Bu, kita tidak bisa melawan mereka. Mari kita pindah ke rumah sakit lain. Sekarang pergi ke rumah sakit lain sudah terlambat. Tenang saja, hari ini saya akan. Bu, saya pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Heh. Kakek miskin ini berpura-pura di sini. Saya tidak akan memberikannya. Kamu menantang saya. Kamu tahu siapa saya? Kamu tahu siapa ayah saya? Tidak peduli siapa ayahmu. Tugas dokter adalah mengobati dan menyelamatkan. Menemukan orang-orang seperti kalian. Melakukan kejahatan. Kau hanya bisa berteriak di sini. Orang tua mati. Ayahku adalah direktur. Kau berperilaku seperti ini di sini. Apa kau sudah bosan hidup? Baiklah, jika kau adalah direktur. Panggil dia ke sini. Nyawa adalah hal yang sangat penting. Aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian. Baiklah, saya akan membuatmu mati dengan jelas. Panggil ayahku. Siapa yang berani melarang menantuku untuk pemeriksaan kehamilan? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Ayah, akhirnya kamu datang. Kakek ini dan menantunya sedang berulah di sini. Ajarkan mereka pelajaran. Kamu di sini ngapain? Mantu saya akan melahirkan. Tidak ada yang membantu persalinan. Mantu perempuanmu harus periksa kehamilan. Bawa semua dokter ke sana. Rumah sakitmu masih punya peraturan seperti ini ya? Tidak, tidak ada. Ayah, ada apa denganmu? Mereka menghambat pemeriksaan kehamilan saya. Cepat usir mereka semua keluar. Kamu diam saja. Kenapa kamu berani melawan semua orang? Ayah, kenapa Anda memukul saya? Saya membawa cucu Anda yang sebenarnya. Kamu diam. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah anjing dewa. Dia orang yang meskipun kau meminjam 10 nyawa pun tak akan mampu kau sakiti. Ayah, apa kau salah? Dia hanyalah seorang lelaki tua biasa tanpa latar belakang. Kaulah orang kampungnya. Percaya atau tidak, jika kau bicara satu kata lagi, aku akan menyuruh anakku langsung bercerai denganmu. Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan sandiwara kalian. Segera atur agar menantuku dibantu persalinannya. Jika ada masalah dengan dia di rumah sakit kalian. Menurutku, kalian semua juga bisa berhenti bekerja. Ya. Apa yang kalian tunggu? Buruan atur ruangan terbaik untuk cucu Shenzong. Selain itu, semua dokter di Departemen Kebidanan harus siap menemani proses persalinan. Tidak perlu membuang sumber daya. Lakukan sesuai prosedur yang normal saja. Jangan ajak terlalu banyak orang. Tapi harus dokter yang terbaik. Ayo cepat datang. Tunggu sebentar, Xiaolan. Jangan khawatir, melahirkan semuanya ada ayah di sini. Silakan pergi. Hei Manru. Bagaimana dengan Xiaolan? Tadi aku lagi naik sepeda listrik, tidak bisa mengangkat teleponnya. Lagi marah nih, aku masih nunggu. Aku bilang ya. Jangan khawatir. Jangan cepat-cepat, ya. Ayah, dari penampilannya saja sudah terlihat bahwa dia hanyalah seorang lelaki tua yang tidak punya latar belakang. Jika kau hari ini tidak menjelaskannya dengan jelas, anak ini tidak akan kulahirkan. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu lelaki tua tanpa latar belakang? Kau tahu dia siapa? Dia adalah ketua dewan direksi Jianghe Group, orang terkaya di Jiangcheng. Jangan bilang kau mengenalnya. Bahkan aku pun tidak mampu menyinggungnya. Ini tidak mungkin. Tunjukkan anakku padaku.
Itu seorang gadis. Ia mewarisi matamu yang besar. Oh iya, Bu, ayah di mana? Aku juga sudah menelepon mereka. Xiaolan, tenanglah. Ibu pasti akan menemukannya dan membawanya untuk menemanimu. Bu, suami yang kupinang tidak berguna. Tapi kamu berbeda. Dia sangat-sangat hebat. Aduh, aku hebatnya di mana sih? Aku cuma pernah membantu direktur. Dia hanya sedikit membantu. Pak, kalau kamu hebat kenapa harus disembunyikan dari ibu? Aku belum menemukan waktu yang tepat untuk mengatakannya padanya. Bapak Shen bertemu dengan Bapak Jin, sangat senang. Ini proyek perusahaan kami. Silakan Anda periksa. Direktur Shen dan milik saya. Mengapa orang-orang ini memanggilnya Lao Shen? Apakah Direktur Shen? Mengapa orang-orang ini memanggilnya Lao Shen? Apakah Direktur Shen? Saya bilang mengapa kamu datang lagi? Saya tiba-tiba teringat tentang lift ini. Tunggu sebentar, perbaikannya tidak bisa dilakukan. Aku sengaja datang untuk melihatnya. Pak Shen ternyata benar-benar ketua dewan direksi grup Jianghe. Sama sekali bukan sopir mobil pribadi. Shen Zhanchuan. Kau berani menipuku? Kalian berdua. Baiklah, dokumen ini akan kuterima dulu. Jika Tuan Shen tertarik pada proyek siapapun, dia akan menghubungimu. Halo Wanru. Kau sekarang di mana? Aku sedang dalam perjalanan menjemput ketua. Belum selesai loh. Bagaimana? Kangen aku ya? Kangen aku banget. Baik, saya mengerti. Saya akan segera kembali. Ya. Oke. Tuan Shen, apakah Anda akan menikah? Iya, haha. Selamat Tuan Shen. Semoga Tuan Shen dan istri bahagia selamanya. Lidahnya cukup manis. Proyek apa yang kamu kerjakan? Baiklah, biarkan dia berinvestasi. Siapa yang menulis, dia yang pergi. Siapa yang menulis, dia yang pergi. Siapa yang menulis? Kamu sudah mati. Bajingan. Apa yang terjadi? Siapa lagi yang kau sebut bajingan? Bajingan Shen Zhanchuan itu. Dia berani menyembunyikan identitasnya. Ibu. Apakah ibu tahu identitas ayah? Apakah ibu tahu bahwa dia adalah ketua dewan direksi Jianghe? Aduh. Aku hanya tahu bahwa ayah sangat hebat. Bisa mendapatkan sumber daya medis dari pasangan Chen Yao. Tapi saya juga tidak tahu identitas aslinya. Lalu kenapa kamu tidak bilang padaku? Bu, ini kan karena ayah menyuruhku menyembunyikan identitas. Zhanchuan. Bu, kalau ayah adalah ketua dewan Jianghe Group. Lalu kamu tidak jadi istri ketua dewan? Kenapa saya tidak bisa tersenyum? Kenapa ya kekayaan yang hancur ini harus jatuh ke saya? Saya bahkan tidak sempat merasa senang. Belum bicara apakah asetnya ada hubungannya dengan saya. Apakah perhatian sekarang tidak seharusnya pada mengapa dia menyembunyikan identitasnya dan menikah dengan saya? Dengar-dengar, orang kaya tidak takut. Orang yang tidak mencintainya mencintai uangnya. Mungkin dia takut Anda menginginkan harta bendanya. Apakah saya wanita yang suka pamer? Bu, kalian bertemu melalui perjodohan. Tidak mengenal juga sangat wajar. Saya hanya tidak bisa terima. Bu, lalu apa rencanamu? Santai saja. Bu, jelaskan saja perlahan kepada ayah. Saya ada urusan,
Saya bawa anaknya pulang dulu. Hai, aku kembali. Shen Shanchuan. Kita bercerai, ya? Ada apa? Apa yang terjadi? Setelah aku menikah denganmu, aku baru menyadari. Aku menyukai orang kaya. Aku suka tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mahal. Aku masih menginginkan banyak, banyak sekali uang. Memang benar, meskipun sekarang aku masih berakting. Kenapa kamu tidak menjadi aktor saja? Kenapa kamu berkata seperti itu? Bagaimana foto ini bisa dijelaskan? Sangat lucu. Dengarkan aku. Apa yang kau katakan? Kau, Direktur Jianghi yang terhormat, tega berpura-pura miskin dan berkeliling menipu orang. Kau sebelumnya juga menipuku untuk membayar sewa rumahmu. Saya bisa menjelaskan. Kalau begitu, simpan penjelasanmu sampai hari perceraian. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Pak Bai, pergilah, keluar. Bukan begitu, Pak Bai? Jangan, pergilah, Pak Bai. Kau pergi keluar. Bukan pergi begitu saja. Pak Bai pergi keluar. Pak Bai. Tenangkan dirimu. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Wanru, Wanru, Wanru. Halo? Saya juga ada urusan mendesak untuk mencarimu. Sialan. Kamu benar-benar ingin bercerai dariku? Baik, terima kasih. Jangan tutup, jangan tutup, biarkan aku masuk ke dalam. Kamu hanya berkilas saja. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan di sini. Ini untukmu. Kau pegang saja ini. Aku ingin. Ini. Memang seharusnya. Aku sudah lama menyiapkan rumah mewah, mobil mewah, dan tabungan untukmu. Aku saja belum pernah mendapat kesempatan untuk memberikannya kepadamu. Siapa yang butuh uangmu yang kotor itu? Aku tahu, aku tahu. Memang aku yang memaksa memberikannya padamu. Maaf, Manru. Aku tidak seharusnya membohongimu. Kau juga telah membohongiku begitu lama. Apa sebenarnya niatmu? Apakah kau takut aku mengincar uangmu? Ah, bukan, bukan. Ah, aku tahu kau berbeda dari semua orang. Sebelum bertemu denganmu, aku bertemu beberapa wanita kencan buta yang aneh. Jadi, aku secara alami menyembunyikan identitas diriku darimu. Aku sudah ingin mencari kesempatan untuk jujur padamu. Tapi belum menemukan waktu yang tepat. Acara. Aku takut kau marah. Lihat, kau memang marah sekarang. Cinta seperti itu? Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Bukankah kau sangat kaya? Aku mau semua aset atas namamu. Termasuk perusahaanmu. HMPH. Kenapa tidak mau melepaskan? Kau pikir aku wanita matre? Bukan juga. Aku sedang memikirkan bagaimana cara mengurus semua dokumen ini. Kau serius? Tentu saja aku serius. Kita bicara di dalam saja. Aku takut aku jatuh cinta pada uangmu. Ah, aku tahu. Orang ini tidak mencintai uang. Lagi pula, meskipun kamu mencintai uang, itu juga uang yang mencintai saya. Uang yang mencintai saya berarti kamu mencintai saya. Sungguh terasa asam. Bukankah kamu mau memberiku bunga? Ayo berikan bunganya dulu. Untuk istriku tersayang, seikat bunga, hehehe. Bunganya tidak harum juga ya? Mungkin aku buru-buru membelinya. Lain kali akan kuhadiahkan padamu seikat bunga yang paling besar dan paling harum. Aku maafkan kamu kali ini. Benar.
Ini kesempatanmu yang terakhir. Pikirkan baik-baik, apalagi yang kamu sembunyikan dariku. Semua sudah dijelaskan dengan jelas. Saya pasti akan menjelaskan semuanya. Menjadi ketua dewan memang enak. Bagaimana bisa ada orang yang tidak mengerti? Meninggalkan ketua dewan yang baik-baik, justru memilih untuk menjadi sopir taksi. Aduh, nenek, polisi sudah menelepon dan memberitahu sampai ke bawah. Silakan jemput dia sebentar. Menurutmu, apakah kamu akan seperti ayahmu? Apakah Xing Chen belajar darimu? Dia meninggalkan posisi pewaris perusahaan yang bagus. Justru ingin menjadi manajer umum kecil. Orang kaya seperti kalian, apakah kalian semua suka menyembunyikan identitas? Cepatlah pergi. Jangan sampai Xing Chen menunggu lama. Hahaha. Masuk. Nyonya Shen. Kamu datang untuk apa? Nyonya Shen, apakah kamu tidak terkejut mengapa aku ada di sini? Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku begitu tahu tentang identitas aslimu? Aku lebih ingin tahu siapa yang sembarangan membiarkanmu masuk. Keamanan. Pak Shen, jangan terburu-buru mengusir saya. Apa yang akan saya katakan nanti, pasti akan menarik perhatian Anda. Sepertinya pelajaran sebelumnya belum cukup bagi Anda. Pak Shen, apakah Anda sudah bertahun-tahun mencari seorang wanita? Apa yang ingin Anda katakan? Bagaimana ayah saya bisa memasukkan Zhao Caihong? Lihat saja, aku akan memarahinya sampai mati. Dengarkan dulu. Aku malas mendengarkan omongannya. Sister Wan Er, aku akan memanggil seseorang untuk mengusirnya. Wanita itu berasal dari desa Lin. Mungkin dia telah meninggal dalam gempa. Kalian masih punya seorang putra, kan? Apa saja yang kamu ketahui? Gempa bumi di desa Lin, anakku. Karena wanita yang kau cari itu. Dialah aku. Bagaimana kau bisa punya fotonya? Tuan Shen, aku dari desa Linxia. Kau bisa periksa jika tidak percaya. Setelah kami berhubungan dan melahirkan Xing Chen. Kemudian aku hampir mati tertimpa gempa bumi. Setelah diselamatkan. Selama bertahun-tahun aku terus mencarimu. Tuan Shen, aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Seharusnya yang kau nikahi adalah aku. Kita bahkan memiliki seorang putra, Xing Chen. Seharusnya kitalah yang menjadi pasangan suami istri. Kau seharusnya bercerai dengan Lin Wanru. Hentikan. Foto. Hei, Kak Maru. Kenapa kamu masih bawa korek api? Kamu bilang apa? Ini fotoku. Dari ayahku untukmu. Lihat ini kekasih kecilku. Lucu kan? Kau bilang, ini kamu. Ini aku. Kok masih ada tulisan? 12 Mei 1998. Tanggal lahirku. Ini tulisanku. Bintang. Aku adalah Mama. Mama akhirnya menemukanmu. Benarkah, Ma? Benarkah ini Mama? Bintang, aku adalah Mama. Aku adalah Mama, ya. Bintang, maafkan aku. Mama sudah mencarimu lama. Namun, aku tak bisa menemukanmu di mana-mana. Ibu, aku tidak memarahimu. Aku sudah mencarimu lama sekali. Ibu, maafkan aku. Semua salahku. Ibu, jangan menangis. Aku tidak memarahimu. Mari, kita masuk. Beritahu ayah kabar baik ini. Usir dulu wanita jahat itu. Hai. Zhao Caihong, diam dan keluar. Tian Hai, seret perempuan tua ini keluar. Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen.
Aliang, dengarkan aku. Dengarkan aku dulu. Kamu, bagaimana kamu berakting? Ini bukan akting, foto ini adalah aku yang mengambil foto Xin Cheng. Dia adalah putraku. Aku dan Xiao Caihong berasal dari desa yang sama. Kami telah hidup bersama sejak kecil. Dia selalu tahu aku mencarimu. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu bahwa orang itu adalah kamu. Tapi kamu percayalah padaku. Aku percaya padamu. Seperti aku percaya padamu. Aku sudah mencarimu. Ayah, sebenarnya ibu juga sudah mencarimu. Tahun itu bisnis gagal. Tidak bisa kembali. Tunggu aku kembali setelah aku meraih kesuksesan. Aku sudah tidak bisa menemukanmu lagi. Masih bilang kamu meninggal dalam gempa bumi. Aku yang hampir mati dalam gempa itu. Benar-benar kamu. Syukurlah itu kamu. Ayah dan ibu. Akhirnya aku punya keluarga yang utuh.